Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. 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 Bring that beat back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saya tentunya di channel Bude Anwin ya. Nah, kali ini Bude ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah klik dan nonton video Bude. Nah, semoga kalian senantiasa diberikan kesejahteraan dan sehat selalu. Nah, kali ini vlog Bude adalah tentang tanaman keladi cukulata. Nah, ini keladinya. Keladi Bude besar sekali. Ini sudah penuh, sudah sesak. Ini sudah waktunya untuk diperbanyak. Nah, Bude akan membuat vlog untuk memperbanyak atau menstek ya, atau memotong tanaman keladi cukulata ini untuk diperbanyak. Nah, ikuti terus vlog Bude ya, jangan dilewatkan, jangan di skip, tonton sampai habis bagaimana caranya untuk memperbanyak tanaman keladi cukulata. Oke, ikuti terus vlog Bude. Jangan lupa bantu juga sodako subscribe-nya supaya Bude tetap eksis, tetap bisa memberikan informasi-informasi tentang tanaman supaya vlog Bude juga maju. Oke, terima kasih, ikuti terus vlog Bude. Tanaman keladi ini banyak sekali umbi-umbinya, sudah panjang-panjang. Dia memiliki umbi yang sangat panjang dan bentuknya sangat artistik sekali. Nah, tanaman keladi ini bisa kita perbanyak dengan memotong pucuk-pucuk daripada batang keladi tersebut. Nah, sangat cantik sekali untuk dijadikan hiasan di taman kita. Juga kita bisa untuk memperbanyaknya untuk bisa kita jual lagi. Contoh-contoh ini yang kita tanam di polybag, langsung kita tanam di polybag, ini bisa kita jual. Nah, dengan harga satu polybagnya Rp25.000 saja. Bagaimana caranya Bude untuk kita perbanyak agar tanaman keladi ini bisa cepat tumbuh akar? Nah, amati terus ya vlog Bude ya, jangan lewatkan. Nah, sekarang kita akan memotong pucuknya. Ya, ini Bude akan potong pucuk-pucuknya di sini. Nah, kita akan perbanyak seperti ini. Kita potong miring. Ya. Seperti ini kita sudah potong. Kita potong miring. Kemudian kita diamkan, kita angin-anginkan supaya permukaan daripada yang terpotong ini menjadi kering, tidak basah. Kita potongi semua. Ya, seperti ini kita potong semua. Kita putar-putar. Di sini banyak dihinggapi binatang-binatang hama
yaitu yang berupa siput-siput menir. Ini harus kita buang, kalau tidak dia akan menggerogoti akar-akarnya. Nantinya bisa membuat tanaman ini akan menjadi busuk karena mengganggu perakaran dan umbinya. Nah, contohnya seperti ini, siput-siput menir banyak sekali. Nah, seperti ini harus kita buang karena ini adalah hama. Kemudian kita potong lagi tanamannya, umbinya. Kita potongi, kita gunduli semua. Karena kita tujuannya adalah untuk memperbanyak dan membuat dia untuk diperbesar. Ya, seperti ini. Kemudian untuk beberapa bulan, antara 3 bulan, kita harus mengoreksi tanahnya. Kita harus mengganti medianya agar tidak padat. Kalau padat dia akan membuat tanamannya busuk akar. 3 bulan sekali kita harus ganti media. Ya, seperti ini sudah gundul semua. Dan ini adalah tanaman yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita potong-potong. Ada berapa potong itu? Kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 potong. Nah, 12 potong kita jadikan 11 saja, yang ini kita jadikan 1 saja untuk satu tanaman karena dia belum bisa panjang. Ini bonggolnya belum panjang, kita jadikan dalam 1 indukan saja. Kemudian untuk tanaman yang bekas dipotong, kita lap dengan tisu seperti ini. Kita lap, kita bersihkan dengan tisu agar dia kering, atau bisa kita angin-anginkan. Setelah dipotong kita bersihkan, kemudian diangin-anginkan supaya dia mengering secara alami. Atau bisa juga kita berikan dengan fungisida dalam bentuk kering. Fungisida apapun, mereknya tidak terpaku oleh merek apapun, jadi merek apapun boleh, tidak harus satu merek. Ini kita beri semuanya seperti ini. Kemudian untuk pangkalnya kita perlakukan sama, semuanya juga dilap seperti ini agar dia mengering, getahnya mengering, agar dia bersih dari getahnya. Nah, kemudian kita angin-anginkan, atau juga bisa kita berikan fungisida bubuk kering seperti ini. Ini bekas luka-lukanya. Ya, seperti ini kita oleskan merata seluruhnya di atas permukaan bekas potongan. Kenapa batang keladi ini kita potong miring? Tujuannya adalah supaya dia kalau terkena air, maka airnya segera larut turun ke bawah, tidak menggenang di atas batang yang terluka. Kemudian selaput-selaput ini juga harus kita bersihkan supaya air yang jatuh tidak terhalang oleh selaput-selaput daripada batang keladi tersebut. Ini yang kulit-kulit kering ini, selaputnya ini harus kita buang, jangan sampai menghalangi air yang turun ke bawah.
Ini untuk batang-batangnya bekas potongan juga kita olesi dengan fungisida. Kemudian selaputnya pun juga sudah kita lepasin. Kemudian sekelilingnya pun juga kita olesin dengan fungisida supaya tidak mudah busuk ditanam di media tanah. Kita bisa menggunakan media tanam untuk awal penanaman, bisa kita rendam ke air atau bisa juga kita langsung tanam ke media tanah. Di sini Bude memberikan atau sudah memiliki contoh daripada tanaman keladi cukulata yang Bude tanam, Bude rendam dulu ke dalam air. Dan ini sudah tumbuh akarnya. Nah, ini sudah tumbuh akarnya dalam tempo 2 minggu, akarnya sudah 2 cm. Ini pun sudah bisa langsung kita tanam ke media tanah. Untuk airnya cukup sedikit saja, hanya sebatas segini saja untuk direndam ke dalam air. Kemudian ini juga bekas potongannya juga miring agar kalau menatap ujungnya ini sampai ke dalam dasar air, ini akarnya ada kesempatan untuk bisa memanjang ya. Contohnya seperti ini. Nah, akarnya sempat untuk memanjang, tidak tersentuh oleh dasar daripada wadahnya supaya akarnya tidak mudah patah. Dan ini bisa langsung kita tanam ke media tanah. Ini untuk media tanamnya kita gunakan media tanah hitam gembur, tidak membutuhkan media yang spesial. Kemudian kita tambahkan dengan sekam mentah. Kita tambahkan dengan sekam mentah yang sudah difermentasi. Ini sekamnya warnanya coklat ya, tidak kuning. Kalau sekam mentah yang masih baru berwarna kuning, kemudian ini yang sudah lama, kita gunakan media sekamnya yang lama yang sudah lapuk atau terfermentasi secara alami di tempatnya. Ini Bude dapatkan di selepan padi. Saya dapatkan di selepan padi dan kita mengambilnya sekam-sekam yang lama yang sudah terfermentasi secara alami. Kemudian kita bisa tanam dengan menggunakan pot putih ataupun dengan polybag. Kemudian lubang-lubangnya kita perbesar dengan dikuceki dengan gunting atau pisau supaya lebih lebar lagi. Kemudian kita masukkan ke dalam potnya, medianya kita masukkan ke dalam pot. Kemudian untuk tanaman yang kecil-kecil kita kumpulkan menjadi satu di satu wadah seperti ini. Nah, ini tanaman yang bonggol kecil-kecil kita langsung tanam di satu wadah untuk diperbesar supaya tidak merepotkan untuk menanamnya. Ya, seperti ini kita kumpulin. Nanti kalau sudah besar, sudah membesar, nanti kita bisa pisah-pisahkan sendiri. Ya, seperti ini. Kita kumpulin dalam satu pot. Nanti besok kalau sudah membesar barulah kita pisah-pisahkan. Untuk sementara penanaman awal jangan diberi pupuk terlebih dahulu, karena pupuk akan menghambat pertumbuhan akar karena terasa panas. Pupuk yang sudah terfermentasi ataupun yang baru, walaupun terfermentasi jangan dulu, karena ini untuk pertumbuhan akar jangan diberi pupuk dulu agar tidak menyebabkan umbinya busuk. Kita lakukan yang sama pada tanaman yang lainnya. Kita tanam juga bonggol-bonggol yang besar.
bersihkan. Agar tanaman batang-batangnya ini tidak sempleh, maka kita gunakan penyangga. Kita gunakan penyangga, diletakkan di bagian tengah. Kemudian batang-batangnya ini kita ikat, supaya dia menyatu, tidak roboh ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita siram yang kenyang ya. Kita siram yang kenyang, yang basah kuyup, supaya dia menyerap air dan lebih cepat untuk menumbuhkan akarnya. Seperti ini. Ya, demikianlah cara kita menanam tanaman keladi cukulata. Kita perbanyak, kita tanam dengan dua cara, yaitu kita bisa tanam terlebih dahulu di air, kemudian kita tanam di media kalau sudah tumbuh akar, atau bisa kita langsung tanam di media tanah. Ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kiranya suka dengan video Bude, jangan lupa bantu sodako subscribe-nya supaya Bude tetap eksis, tetap bisa memberikan informasi-informasi tentang tanaman. Oke, Bude akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tanaman sudah cantik sekali. When I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and